Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana bi ilmi fid dharaini. Itu diantara adab kalau kita mempelajari sebuah buku, maka kita mendoakan penulis, ya, karena membukanya dengan mendoakan untuk diri kita dulu, ya, kemudian kita berdoa untuk penulis, ya, agar ilmu yang penulis tuliskan ini bermanfaat untuk dirinya dan untuk diri kita. Jadi kita adabnya seperti itu, bermanfaat dunia dan akhirat. Kemarin sudah kita ambil apa yang disunnah-sunnahkan dalam mandi, kemudian hal-hal yang dimakruhkan, kemudian hal-hal mandi-mandi yang dia disunnahkan. Disebutkan mandi yang disunnahkan, mandi Jumat, kemudian mandi Idul Fitr dan Idul Adha. Begitu juga setelah memandikan mayit. Kemudian mandi ketika mau salat istisqa. Ya. Wal ghuslu lil khusuf, mandi ketika mau salat gerhana matahari, gerhana bulan. Itu semuanya disunnahkan mandi karena alasan adanya ijtima', adanya kumpul kaum muslimin. Ya. Wali islamil kafir, begitu juga kalau seorang kafir yang dia mu'alaf masuk Islam, ya. Kalau dia mandi tidak ada junubnya. Kalau sebelumnya junub, masuk Islam dia dalam kondisi junub, maka dia wajib mandi, ya. Hukum mandinya itu bukan lagi sunnah, tapi wajib. Tapi kalau tidak ada junub, berarti dia mandinya sunnah. Untuk kafir ini disunnahkan dia mandinya menggunakan air plus sidr, ya. Air ditambahkan sidr. Kenapa? Karena sebagian orang kafir itu biasanya menggunakan minyak yang najis, ya. Kayak di Papua kan seperti itu, menggunakan minyak babi, ya. Jadi dimandikan dengan menggunakan sidr, ya. Atau kalau sekarang sabun, ya, sekarang sabun bisa. Dan disunahkan juga dia cukur rambutnya, ya, yang rambut yang ada di badannya, bulu-bulu yang di badannya. Kecuali bagian jenggot tidak, bulu-bulu yang ada di wajahnya, di badannya, ya. Kalau kondisi dia orang kafir ini ada junubnya, maka dia ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Kalau dia niatkan untuk mandi wajib dan sunnah, maka sudah cukup satu mandi dengan dua niat. Wa ifaqat al-majnun wal mughma alaihi. Yang selanjutnya yang disunahkan mandi kalau orang yang gila atau orang yang dia pingsan, kemudian dia siuman, ya, atau dia sadar normal dari penyakit gilanya, ya. Karena gila itu ada dua jenis, gila yang dia mustamirrah, berlanjut, ada yang gila mutaqatti'ah, yang terputus-putus, ya. Terkadang gila, terkadang normal, kadang kumat, kadang tidak, ya. Jadi beda antara gila dengan stres, ya. Kalau gila itu dia tidak paham dia lakukan apa, majnun, ya. Akalnya sudah tertutup. Maka yang itu
ketika dia sadar ya, atau pingsan ketika dia siuman, maka dia disunahkan mandi. Ya. Disunahkan mandi. Orang-orang pingsan itu sunah mandi. Iya, ketika siuman. Ya, kenapa dikhawatirkan dia ada sesuatu yang keluar dari bagian tubuhnya, ya, yang najis atau semisalnya, yang dia tidak sadar. Habis operasi juga berarti. Ya. Habis operasi juga mandi berarti sama pingsan. Operasi gitu. Dibius. Dibius gitu. Sama operasi gitu kan. Dibius gimana? Ya masuk itu, ya masuk. Ya. Dia karena sebab dia atau sebab orang lain sama. Ya. Tapi itu ini ya, kalau kondisinya memungkinkan. Ya. Walil hijamati, kemudian bagi orang yang habis hijamah, bekam. Ya, seorang yang habis bekam disunahkan mandi setelah bekam selesai. Begitu juga setelah fasdu. Ya. Kalau bekam dengan fasdu bedanya apa? Kalau bekam itu mengeluarkan darah dari bagian permukaan kulit. Kalau fasdu bagian dari urat. Ya, urat apa namanya? Urat. Itu namanya urat apa namanya? Urat vena atau vena ya? Ya. Ya. Kalau disebutkan di kitab-kitab fikih itu hijamah afdal di daerah yang dia panas. Kalau fasdu di daerah dingin. Ya, di daerah kita ini afdalnya hijamah. Kalau daerah dingin, karena apa? Karena darahnya banyak keluar kalau menggunakan tadi fasdu itu. Kalau di daerah panas makin banyak dia. Ya, malah khawatir melemahkannya. Ya, tetapi itu kembali kepada para ahli, mereka yang faham. Walidukhulil masjid, boleh tidak kita mengambil upah dari hijamah? Boleh. Mazhab jumhur ulama. Ya. Boleh tidak ditarifkan? Boleh. Ya, ditarifkan boleh. Sama dengan ruqyah itu. Ruqyah ditarifkan boleh. Ini mazhab jumhur ulama. Ya. Syafi'iyah juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya. Tadi kalau bolehnya jumhur. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i secara khusus, kalau kita melakukan ijarah, yaitu ada jasa di situ. Mau dia bacakan Al-Qur'an, ngajarkan fikih, ngajarkan ilmu bekam, ilmu atau ngobati pasien ruqyah atau PAZ, ya. Dan yang semisal itu, yang kita melakukan sesuatu yang mengambil waktu kita, ya, yang membutuhkan keahlian khusus, ya. Maka apa? Maka ini masuk ke kaidah ijarah, yaitu jual jasa. Kalau ijarah, kaidahnya harus jelas, maklum ujrah. Ujrahnya, jasanya berapa biayanya. Kalau tidak jelas, maka muamalahnya fasid, rusak, menyelisihi hukum fikih. Ya, jadi bukan yang tidak ditarif itu yang lebih sesuai fikih, bukan. Kebalikannya. Yang sesuai fikih itu yang bertarif jelas, ditulis. Ya, sekali bekam 5 titik sekian, 10 titik sekian, ya. Atau misalkan ruqyah 1 jam sekian, jelas waktunya 1 jam, kemudian biayanya misalkan 100.000, ya. Itu boleh tidak boleh? Tidak ikhlas Ustadz, itu ijarah muamalah, tidak ada kaitannya dengan ikhlas, paham? Muamalah tidak ada kaitannya dengan ikhlas. Ya, maksudnya apa? Ikhlas tidak ikhlas itu apa? Itu berlaku. Muamalahnya harus diperjelas. Ya. Nah, jadi dalam masalah hukum fikih itu dia tidak bicara masalah ikhlas dan tidak ikhlas, ya. Kalau ibadah ya. Karena ini sedang bermuamalah. Ya. Kalau dia niatkan ibadah dapat pahala. Kalau dia
muamalah saja, maka kaidahnya masuk ke hukum muamalah, hukum fikih. Ya. Jadi bukan masalah yang lain. Nah, sama kayak misalkan ada guru ngaji yang dia bilang ke tetangganya, saya mau ngajar anaknya antum, anaknya Anda, tapi bayar sebulan sekian. Nah, berarti jasanya sebulan. Ya, kalau dia tidak turun selama sebulan 3 hari, dipotong 3 hari. Ya. Atau dia sejam sekian. Atau saya ajarkan anak Anda sampai bisa Al-Baqarah. Nah, berarti dia dibayar wajib sampai selesai Al-Baqarah. Nah, sama dengan yang lain, ruqyah dan lain-lain. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun dilakukan. Khairu ma kasabtum bihi min kitabillah. Sebaik-baik yang kalian itu dapatkan hasilnya itu adalah dari kitabullah. Ya, sebaik-baik penghasilan dari kitabullah. Maksudnya apa itu? Dalam masalah ijarah, dalam masalah nyewa jasa. Nyewa jasa. Karena itu butuh keahlian, ya, butuh keahlian. Dan dia tidak melanggar syariat. Bagaimana kalau tidak ditarifkan? Ini karena kita masuk hijama tadi, ya. Kemarin anak bekam kan, ada yang tukang bekam anak itu dia nyebutkan, ini afwan Ustaz sebelumnya, anak ndak mentarif katanya. Ya, ndak mentarif sama sekali. Kemudian akhirnya tak jelaskan. Hukum fikih seperti ini. Dalam masalah muamalah itu bukan perasaan, bukan logika antum, logika yang ngajarkan antum bekam, tapi hukum fikih. Karena ini berkaitan dengan hukum syar'i. Ya. Hukum syar'i. Maka dia harus mengikuti mazhab yang ada. Antum ikut mazhab A silahkan, atau mazhab B silahkan. Ya. Kalau mazhab Syafi'i justru dia harus ditarifkan, diperjelas. Kalau tidak berarti masuknya nanti muamalah fasidah, muamalah yang rusak. Kalau muamalah rusak bagaimana dia? Dia kembali ke ujratul misl. Apa itu ujratul misl? Tidak ada ini, dibekam tidak ada tarifnya. Apakah berarti gratis? Enggak. Kembali ke ujratul misl, kembali ke biaya umumnya berapa. Oh, kalau dia dibekam sekian titik, umumnya bayarnya sekian. Nah, itu berlaku. Ya, bayar itu. Tetapi apa? Muamalah ini hukumnya muamalah yang rusak. Ya, yang rusak. Kalau dia tahu berdosa. Ya, kalau nggak tahu enggak berdosa. Ya. Iya, memang harus seperti itu secara hukum fikih dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, bisa dibilang sekali, kalau misalkan sekali bekam, kalau misalkan hitungannya bukan titik sekali bekam. Bisa. Sekali bekam. Bisa. Kalau mau ditarik, misalkan kayak kelasan dari. Nggak bisa. Pokoknya kalau masalah tarif sudah harus maklum, harus jelas berapa. Jelas. Ya. Kalau dan dia harus jelas itu apa kerjanya atau apa batasan waktunya. Misalkan bekam sehari, ya, sehari itu jelas tidak? Kata enggak jelas kapan waktunya, ya. Bekam 1 jam sekian bisa, ya. Atau dia bilang sekali bekam sekian, ya. Jadi sekali bekam berarti kalau sekali bekam dia tidak terkait dengan waktu, tapi 1 kali majelis bekam itu. Ya, dia minta nanti bekam saya di titik ini, bekam di titik itu, bekam di titik. Kebanyakan Pak. Ini kan sekali bekam masuknya. Ya, nah maka itu tadi lebih mudahnya kalau sesuatu yang bisa menimbulkan perselisihan diperjelas. Perjelas. Ya. Karena bekam 3 titik dengan 10 titik waktunya beda itu. Ya, waktunya beda. Kalau di Yaman kita kan punya ini juga. Kita buka klinik bekam di rumah. Tak perjelas kalau bekam 1 titik sekian, ya, 1 titik. Kalau di Yaman itu pakai 100 real Yaman, 100 real Yaman, sekitar 5.000. Nah, teman-teman, ya, teman-teman pun seperti itu. Waktu itu ada syekh kita datang mau bekam, ditanya, mana ini ininya harganya, kata syekh. Ya, karena dia paham fikih. Mana ini harganya? Tidak ada syekh, seikhlasnya. Ya akhi, ma ya juz, tidak boleh katanya. Tidak boleh seperti ini.
Syekh kita mau bantu orang. Kalau bantu orang tidak usah ini, tidak usah minta kalau begitu. Bantu. Berarti gratis. Ya, masuknya nanti berarti tabarru'. Tabarru' itu tidak mengambil upah, ya, tidak mengambil upah. Jadi kalau tidak dia bayar, jangan kita marah-marah. Jangan kita kecewa karena memang kita mendedikasikan untuk membantu orang, ya. Kalau dalam muamalah itu ketika membantu akadnya berarti dia tidak mencari dunia. Kalau dikasih alhamdulillah, tidak boleh kita marah kalau tidak dikasih. Tapi kalau memang kita kerja, kita memang di situ cari bagian dari kehidupan dunia kita untuk keperluan kita, maka dia harus ikuti tata cara ijarah, sewa jasa. Misalkan saya punya langganan Ustaz. Kemudian apakah harus saya jelaskan lagi nanti apa namanya? Karena kan sudah mereka Ya ditulis saja, ditulis. Ya. Sekian kalau sekian. Penting jelas, ya. Kayak cukur rambut itu nah, jelas kan? Nah. Kalau dalam hukum fikih tidak ada tarifnya, tidak bayar. Ya. Kalau hukum fikih misalkan ada orang yang dia bisa cukur. Kemudian dia itu di tempat cukur tidak ada tarifnya gitu kan? Dia duduk, ada orang duduk di tempat cukuran. Kemudian langsung aja dicukurnya, tidak ditanyanya, cukur gitu kan. Selesai, assalamualaikum, pergi. Tidak wajib bayar. Nggak ada tarifnya. Tidak ada tarifnya. Karena saya tidak nyuruh juga. Ya, kalau saya nyuruh, Pak cukur. Nah, ini muamalahnya fasid karena tidak ada tarif. Tapi dia wajib membayar ujratul misl. Ujrah yang tadi sesuai uruf berapa. Tapi kalau dia tidak menyuruh, tidak ada tarifnya, tidak wajib bayar. Ya, tidak wajib bayar. Kalau dulu di Samarinda, anak ingat masih dia bersihkan sepatu kita. Masih dapat enggak? Pak ya? Ya. Anak-anak itu datang bersihkan sepatu. Itu enggak disuruh. Enggak ada tarifnya juga. Nggak ada tarifnya. lap kaca mobil itu kan Lap kaca mobil seperti itu. Ya udah, assalamualaikum. Jazakallah khairan, Pak. Dalam hukum fikih seperti itu. Ya. Tapi kalau kita yang nyuruh bayar ujratul misal, tapi muamalahnya fasid. Apa maksudnya fasid? Kalau kita tahu hukumnya, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Tapi kalau kita tidak tahu, itu mudah-mudahan diberi uzur. Mudah-mudahan. Nah. Jadi bukan masalah ikhlas dan tidak ikhlas. Nah. Ikhlas masalah hati. Dalam masalah hati itu tidak dibahas di fikih. Karena fikih itu kaitannya masalah amal zahirah, amal-amal yang kelihatan. Ya, kelihatan. Nah. Tapi kalau mazhab lain, ana tidak tahu. Kalau mazhab lain anda tidak tahu. Jadi kalau seseorang yang hijamah, dia disunnahkan mandi setelahnya. Nah, bagaimana dengan darah yang keluar ketika dia mau sholat? Kan ketika kita hijamah, titik-titik itu kadang masih keluar darah ya, karena belum tuntas. Ya, karena belum tuntas. Jadi hijamah itu tuntaskan, artinya sampai keluar semua darah. Ketika sudah keluar baru dibersihkan, ya. Nah itu ketika dia mau sholat, tetesan-tetesan atau titik-titik darah masih keluar. Ya, bagaimana hukumnya? Yaitu dibahas di bab sholat nanti. Yang kesimpulannya bahwasanya darah, kalau dari darah dia aja itu selagi tidak banyak ditolerir. Ya. Tetesan-tetesan atau titik-titik itu tidak banyak, ditoleransi. Nah. Tapi darah hukumnya najis ya. Itu najis yang ditoleransi. Seluruh darah dalam mazhab Syafi'i ditoleransi. Seluruh darah dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya najis. Seluruhnya. Tanpa terkecuali. Tapi ada darah yang ditoleransi. Ya. Darah yang seperti yang Anda contohkan. Darah hijamah yang keluar dari setelah hijamah. Atau darah setelah kita gerek ayam masih ada di daging-dagingnya, itu darah, itu ditoleransi. Macam itu Ustaz, kayak habis bekas luka terkorek gitu terus keluar darah itu. Ini udah luka mulai mengering gitu Ustaz. Iya. Terus gatal-gatal kan kadang-kadang terus terkorek gitu keluar darah itu. digosok. Iya, itu kalau dia yang lakukan sendiri, maka dia kalau darahnya sedikit ditoleransi.
Ya, Soalnya kan senangnya kalau habis luka terus gatal-gatal di darahnya itu sedikit lagi ditoleransi. gitu ya. Korek-korek. Nah, yang tidak ditoleransi itu kalau dia berpindah darahnya, ya. Jadi dari wajahnya misalkan netes ke baju. Oh, Nah, itu tidak ditoleransi sudah. Nah, tapi kayak ini. nanti ada perinciannya itu di bab sholat nanti, insyaallah. Walidukhulil masjid, masuk masjid, kita disunahkan mandi masuk masjid. Walikulli lailatin min Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya sebelum salat subuh itu mandi. Ya, sebelum qiyamul lail beliau mandi. Ya, dan ternyata itu kalau antum mau naik kecerdasannya itu caranya. Ya, itu caranya. Ana dapat kisah itu dari Pak Habibie. Ya. Jadi Pak Habibie itu di Jerman sana dia tidak pernah bisa ranking 1 karena ada dua temannya Yahudi dua-duanya selalu ranking 1 dan 2, dia ranking ketiga. Cerita langsung Pak Habibie, saya itu sudah berusaha ini belajar dan seterusnya. Cerdasnya bagaimana Pak Habibie itu, kalah dia dengan dua orang ini. Jadi ketika suatu ketika dia tanya, bro gitu kan bahasanya, kalian gimana kok bisa ini, saya tuh sudah berusaha begini-begini tapi kok nilai saya kalah terus. Dia bilang, sebenarnya kami itu mengambil dari agamamu wahai Habibie. Dia panggil ini siapa namanya, Bahrudin ya namanya, Yusuf. ya Yusuf ya. Saya ngambil dari agamamu. Apa itu katanya? Kami itu sebelum waktu subuh ayam berkokok itu kami mandi. Setelah kami mandi, kami ambil Al-Quran itu, kami baca. Ya, setelah itu baru kami belajar. Kata Bapak Habibie, saya seperti disambar petir katanya. Ya, saya seperti diambar petir. Ya. Karena Yahudi itu Pak, dia tahu ilmu. Dia tahu ilmunya, tapi tidak diamalkan, disembunyikan. Ya, itu Yahudi secara umum, karena mereka membaca itu kitab-kitab samawi, kitab-kitab dari langit yang ada, atau Al-Quran semisalnya. Tapi mereka menyembunyikan itu semuanya. Ya, tahu dia bagaimana risalahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran Al-Quran tahu. Ya, kalau Yahudi yang belajar ya. Dan akhirnya ketika itu Pak Habibie sejak saat itu dia amalkan. Ya, mandi, dia tahajud, dia baca Al-Quran. Ya. Setelah berapa lama ranking 1 terus dia. Kata dua Yahudi ini, menyesal kami ngasih tahu Pak Habibie ini katanya. Jadi mandi itu memang ini ya, mandi malam. Ya, penting jangan di Tembalang aja, selesai kita. Ya, jadi ada di daerah apa itu? Sega, Pak. Iya. Tembalang namanya itu, yang air terjun itu. Oh iya. Ya, dingin Masya Allah. Ya. Tapi kalau dengan di daerah Jawa nggak ada apa-apanya dinginnya itu. Ya, daerah Jawa dingin banget. Kalau di ini ada yang bukan yang di atas yang antum naik tinggi itu. Air cuma di gua itu pun tetesan anak. Oh, enggak ada ya. Kembali di bawah danau. Oh, di bawah. Jadi ke tempat campingnya. Iya, tempat Tapi dingin. lumayan. Nyadeng itu kalau subuh ya dingin juga. Iya. Kayak Tembalang gitu. Karena dia kan batu kan. Enggak, Airnya danau dia danau. Oh, danau. Danau gitu. Bisa mandi ya. mata Bisa. air. Ada renang kok biasanya. Boleh enggak tayamum kalau kondisi banyak air seperti itu tapi dingin? Dingin. Tayamum. Lihat manfaat dan mudaratnya. Kemarin boleh ya? Pembahasan tayamum sudah ya kemarin? Belum ya? Belum. Belum. Oh, ya, nanti kita masuk ke situ. Nah. Walikulli lailatin min Ramadan, dan setiap malam di bulan Ramadan disunnahkan mandi. Kenapa? Untuk kita bisa nasyat, semangat ibadah. Ya. Wa yadkhul waqtuhu bil ghurub, masuk waktu
untuk kita mandi itu dengan terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari itu masuk malam. Ya, berarti sudah berganti hari. Ya, dalam Islam seperti itu. Berganti hari. Maghrib nanti ini sudah berganti hari. Jadi waktu dalam Islam itu siang dan malam. Taib. Dia katakan di sini wa yakhruju bi tulu'il fajr, dan keluar waktu mandi itu ketika sudah terbit matahari. Ya. Terbit matahari tidak disunnahkan lagi mandi. Adapun mandi untuk kita mau sholat 5 waktu, setiap mau sholat 5 waktu kita mandi itu tidak mustahab, ya, tidak disyariatkan, tidak sunnah. Dia katakan pembahasan selanjutnya ma yahrumu 'alal junub. Ya, perkara-perkara yang haram hukumnya bagi orang yang junub. Orang yang dia junub dia tidak boleh sittatu asya, 6 perkara. 6 perkara. Yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Haram bagi orang yang junub 6 perkara. Yang pertama as-shalah. Yang pertama adalah salat. Ya, jadi ketika kita junub jelas kalau salat. Ya. Bagaimana kalau kondisinya dia itu tidak tahu dia junub? Bagaimana gambarannya? Dia ketika tidur keluar, dia tidak tahu yang keluar ini mani atau madhi. Ya, kemarin sudah pembahasannya. Ya. Kemudian dia pilih itu madhi. Kalau misalkan dia syak ragu yang keluar ini mani atau madhi. Kalau mani berarti junub, kalau madhi berarti tidak junub. Ya. Kalau mani berarti wajib mandi. Kalau madhi tidak wajib mandi, tapi wajib dibersihkan karena najis. Ya, maka apa? Maka kalau dia ragu 50%, maka dia pilih yang dia boleh, yang dia inginkan, dia pilih salah satunya. Kemudian dia lakukan konsekuensinya. Kalau dia pilih madhi, ternyata dia bersihkan tidak mandi. Ya. Kemudian dia sholat. Lah ternyata yang keluar itu mani. Ya, bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya kalau dia ketahuan setelah itu tanda-tanda mani ada, maka dia ulangi sholatnya. Wajib dia qadha dan mandi. Wajib dia mandi dan qadha kalau ketahuan. Ya. Ketahuan yang dimaksud ini adalah dia sesuatu yang sifatnya yakin. Ya. Yakin. Ya, bukan prediksi. Yakin ini mani. Ya. Karena tandanya jelas. Maka dia wajib qadha. Ya. Nah. Karena ada kaidah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ada kaidah dalam mazhab Syafi'i. Keyakinan, ya. Keyakinan yang terjadi setelah ijtihad, bayyin khata'uhu, atau jelas kelirunya, ya. Jelas kelirunya. Kita ijtihad. Ya. Kemudian ijtihad tadi apa? Milih antara mani dengan madhi. Kita ijtihad ini. Ya. Dalam kondisi seperti itu kita berusaha untuk melihat yang mana. Itu namanya ijtihad, berusaha untuk mencari yang mana. Itu namanya ijtihad. Ternyata kita dapati tidak bisa dibedakan. Ya sudahlah, pilih madhi. Ya. Ternyata setelah kita sholat ketahuan ternyata ada tanda-tanda mani yang kita baru sadar setelahnya. Nah, ijtihad yang jelas salahnya seperti ini, maka dia wajib diulang. Ya. La yu'tabar, tidak dianggap. Ijtihadnya itu tidak dianggap. Artinya apa? Itu dianggap sudah ditolerir, tapi dia berlaku hukum yang sesuai dengan fakta. Ya. Jadi apa? Jadi dia wajib qadha. Kalau dia yakin, bayyin khata'uhu. Ya. Jelas kelirunya.
maka dia wajib qadha. Mandi dulu dia. Berdosa tidak? Karena di sini kata kalau orang junub kemudian dia sholat, berdosa tidak? Berdosa. Kasus kita ini tidak berdosa. Ya. Nah, kenapa? Karena dia hasil dari ijtihad yang dibolehkan, ya, ijtihad yang dibolehkan. Nah, ini diantara bentuk ijtihadnya awam. Jadi orang awam itu ada juga ijtihad dalam perkara-perkara tertentu seperti ini, ya, seperti ini. Tapi ijtihad memahami dalil lah, tidak boleh. Meskipun benar, tetap berdosa dia. Kebetulan benar, berdosa dalam mazhab seluruh para ulama. Ya. Meskipun benar, berdosa dia. Nah. Tadi apa? Mani atau madhi? Apa? Mani atau mati? Mati kalau mati najis kata dia. Iya, najis. Najis kena pakaian terus dicuci yang di bagian kena najisnya aja terus basah digunakan lagi bisa? Tidak boleh. Enggak boleh ya? Tidak boleh. Semuanya. Semua. Harus dicuci semuanya. Iya. Tidak boleh. 6. Karena tidak berbilang. Tidak berbilang maksudnya kalau dia bingung yang mana yang kena, ini atau itu. Baju yang ini atau baju yang itu, boleh ijtihad di sini. Ya. Jadi ijtihad ada syaratnya. Dia berbilang. Tapi kalau di satu baju ini cuma satu. Ya. Jadi tidak boleh ijtihad di sini atau di situ. Ya. Di sini atau di situ. Kenapa? Karena ijtihadnya ini tidak ada faidahnya. Misalkan ijtihad di sini. Lah kalau di situ, berarti satu baju tetap juga najis. Dua kemungkinannya di sini atau di situ, kemungkinannya masih ada najis di situ. Ya. Tapi kalau dua, dia sah, boleh. 6. Tapi kalau kondisi ini Ustaz, misalnya dia cuma punya satu baju Ya. dalam perjalanan Mhm. terkena Najis. najis tadi, Ya dia siram aja. Basah-basah pakaiannya jadinya. 6. Jadi sebenarnya basah itu bukan masalah ya. Hujan kita, hujan Ustaz. Hujan kenapa kalau hujan? Kan cuma basah. Berarti caranya bawa dua baju, kalau ndak ada mantel, ndak ada jas hujan, jalan, habis itu ganti kan ke WC. Kalau ada mantel bawa mobil. Ya, semudah itu sebenarnya ya. Semudah itu. Kecuali jalannya patah Ustaz, ndak ada jalan lagi. Nah, itu ndak bisa. Ya kan? Motor rusak, ndak ada motor Ustaz. Ya, itu bisa. Nah, jadi alasan hujan sebenarnya bukan alasan. Nah. Baik. Apa tadi Anda ingat masalah itu? Ya. Yang tidak boleh ijtihad itu kalau misalkan kita ragu ini mahram atau bukan, ya, mahram atau bukan, ya itu tidak boleh. Meskipun berbilang, ya ada 10 wanita di kampung ini, ya kita tidak tahu. Kata orang tua kita ada adik persusuanmu atau kakak persusuanmu sesusuan di situ. Kita mau nikah dengan orang di situ, tidak boleh ijtihad, ya. Khusus masalah ini tidak boleh. Ya, ijtihad. Ya, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Kira-kira ini kayaknya. Ini wajah-wajahnya tidak ada mirip saya ini. Tidak boleh ijtihad di situ. Ya. Khusus masalah ini tidak boleh. Ya. Ya. Iya, tidak bisa. Ya. Mentang-mentang yang ada satu mancung yang dipilihnya. Tidak bisa. Ya. Meskipun berbilang. Nah. Haram sholat. Yang kedua, at-tawaf. Dan kaitannya dengan masalah ini ya, masalah haram bagi junub. Ya, junub ini bukan hanya orang yang dia keluar ini mani. Wanita yang haid juga masuk. Ya. Wanita yang haid juga masuk. Yang nifas juga masuk. Nah, ini nanti ada pembahasannya khusus untuk masalah nifas, haid dan istihadah. Wat tawaf. Ya, tapi pembahasannya karena ini dijelaskan haram bagi junub itu salat. Ya, ini kaitannya paling banyak ini wanita memang. Ya, paling banyak nanti masalahnya wanita. Itu kalau ana paling banyak ditanya masalah ini, masalah wanita haid, ya istihadah ini. Baru emak-emak itu kalau dijawab pertanyaan kedua muncul. Ya. Dijawab 1, 2 pertanyaan muncul. Dijawab 2, 4 pertanyaan.
Habis waktu kita, ya habis waktu. Makanya nggak usah dibaca. Ya. Sekalian habis dapat pertanyaan langsung sebelum dibaca dihapus langsung. Oh, ndak sempat saya baca. Ya, ndak bohong kan? Karena itu ya sebagian ambil waktu nyita. Ya. Tapi kan kayak gini, tapi kan kayak gitu. Ya, tanya aja dengan yang sesuai. Jadi biar ndak nanya-nanya lagi. Ya. Masalah ini paling banyak ditanyakan. Ya. Kalau di dalam fikih ini masalah disebutkan para ulama itu kalau mau melihat seorang dia faqih atau tidak, dia lihat dua masalah. Diuji di dua masalah. Masalah haid dan turunannya. Yang kedua masalah faraid dan turunannya. Masalah warisan dan turunannya. Kalau dia bisa, berarti bab yang lain lebih mudah. Karena memang dua itu masalah yang lebih rumit. Kalau kita baca kitab Syafi'i, semakin baca kitab yang penjelasan yang tebal, semakin kita bingung. Semakin kita bingung. Lebih mudah kitab yang tipis-tipis itu dibanding yang tebal-tebal. Kalau wanita, ketika dia haid, perhatikan di akhirnya. Ya, perhatikan di akhirnya. Jadi ketika antum punya istri atau punya keluarga perempuan, saudari perempuan, waktu keluar pertama itu suruh mereka ingat-ingat atau dicatat kalau dia sudah keluar dari kebiasaan. Kalau satu kebiasaan kan dia mudah dia ingat. Ya, waktu awal keluar jam berapa? Jam 2 siang misalkan. Ya, tandai aja dengan waktu sholat. Sebelum zuhur jam sekian, sebelum asar jam sekian, atau setelah isya jam sekian. Kenapa? Karena kaitannya nanti kalau dia ternyata terputus-putus ya atau melebihi dari 15 hari. Ya. Terputus-putus atau melebihi dari hari ini keluar, besok enggak keluar, besoknya keluar lagi, besoknya enggak keluar, besoknya baru keluar lagi. Nah, yang seperti ini diingat jam pertama keluarnya. Ya. Nanti apa? Nanti diakumulasi. Ya, diakumulasi itu pembahasannya di pembahasan haid. Mana pembahasannya? Najasah, tayammum, haid. Oh, ini pembahasannya. 2 bab lagi. Ya, sebab di situ aja kita jelaskan. Dia katakan at-tawaf. Masalah tawaf. Karena tawaf ini seperti sholat. Ya. Jadi dia hukumnya sama, tidak boleh. Nah. Kalau haji tidak tawaf, sah tidak? Kan tawaf harus ala taharah, harus wudu. Harus wudu. Kalau junub atau dia junub, dia tidak boleh, haram hukumnya dia tawaf. Nah, junub dia pas mau tawaf junub. Ya. Kemudian dia cari air enggak bisa. Kalau misalkan cuman mimpi basah atau habis berhubungan dan istrinya, itu mudah ya, dia bisa mandi. Tapi kalau dia haid berarti dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa. Kemudian belum juga tawaf-tawaf, kloternya itu pulang ke Indonesia. Ya, pulang. Kan terbatas waktunya kan? Sah tidak itu? Haji atau umrohnya itu? Ustaz Zulkifli tidak ada. Ustaz Zul Amrin tidak ada. Ustaz Zulkifli yang kita mau tanya ini, dia pembimbing haji soalnya. Sudah dapat sertifikat. Nah, kadang wallah alam ya, sertifikat seperti itu juga perlu kita rapikan dikit lagi. Jadi kalau dia tidak melakukan tawaf karena udzur syar'i seperti itu, dia wajib apa? Wajib dam. Ya. Wajib dam. Sah. Ya, yang tidak sah itu kalau dia tidak melakukan wukuf. Tidak wukuf dia, pulang. Atau ketika waktu wukuf dia pingsan. Pingsan saking apa? Saking bahagianya. Sampai selesai waktu wukuf enggak ada juga datang dia, ya. Wukuf itu sampai fajar, subuh. Tanggal 9 kita masuk. Ya, orang-orang biasanya sebelum zuhur sudah masuk di Arafah. Kemudian dia wukuf
sampai malam. Ya, kalau wanita yang lemah-lemah disuruh langsung pindah, ya balik ke Muzdalifah. Ya, kemudian kalau yang sehat-sehat, yang dia kuat, dia sampai habis satu malam itu, baru dia setelah fajar ini. Nah, kalau sudah fajar, habis sudah waktu wukuf. Nah, dia qadarullah pingsan sebelum maghrib, siumannya setelah fajar. Tidak sempat dia wukuf. Tidak ada yang bawa juga dia. Tidak ada yang bawa ke Arafah. Maka apa? Tidak sah hajinya. Ya, ulang lagi. Kita bawa usahanya sah. Harus ada akalnya, meskipun 1 menit. Harus pingsan, siuman aja dulu, sebentar aja dulu. Siuman, tidur lagi. Sah dia. Ya. Ada yang seperti itu, kisah nyata ini. Iya. Jadi bapaknya itu sudah lumayan tua lah, ya. Dikira orang gila. Mungkin dia bingung ya. Lihat banyak manusia kan jutaan itu. Banyak manusia bingung, mungkin dia. Kamu kemana? Saya begitulah. Akhirnya diangkut dengan pamang prajanya di sana. Diangkut, dimasukkan dia ke daerah untuk ngurus orang-orang yang seperti itu. Dibawa di rumah sakit, ditidurkan. Saya enggak gila katanya. Enggak kamu gila. Ini waktu wukuf. Ya, Allah musta'an. Sampai selesai enggak ya. Ya. Kamu tahu enggak ini nabungnya berapa tahun katanya. Nabung berapa tahun? Kan dia kan kalau mau berangkat lagi, tunggu lagi berapa tahun. Allah musta'an. Ya Allah. Kalau tawaf ya atau sa'i atau tidak sempat cukur, itu bisa bayar dam. Kalau ini enggak ada. Ya, ulang. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya, intinya penting kita belajar atau ini kita masul mushaf. Ya, menyentuh mushaf tadi. Orang yang dia itu hadas asghar saja, hadas kecil saja tidak boleh menyentuh mushaf, membawanya. Ya. Mana ini? Tidak ada talinya ya. Biasanya ada talinya kan? Menyentuh talinya itu aja tidak boleh. Ya, kalau kita tidak ala tohara, tidak suci. Apalagi hadasnya, hadas besar. Nah. Ya. Nah, itu berselisih ulama. Itu berselisih para ulama. Itu karena masalah kontemporer itu. Apakah handphone kalau dia tidak dibuka, tidak ada mushafnya, itu jelas itu bukan mushaf. Tapi kalau dia dibuka mushafnya, nah ini berselisih para ulama kita. Sampai pun para masyayikh kita di kalangan Syafi'iyah. Masyayikh kita di Tarim itu beda-beda. Kalau anak pribadi condong kepada pendapat dia itu sama dengan membawa Al-Quran dengan benda yang lain. Kemarin ada pembahasan. Kalau kita membawa di tas itu ada benda lain selain Al-Quran, maka kalau niatnya membawa Al-Quran, haram hukumnya. Ya, tapi kalau niatnya membawa selain Al-Quran, Al-Qurannya ikut, ya, maka apa? Maka boleh. Ya, tapi kalau dia enggak bawa yang lain-lain, enggak bawa semuanya, pokoknya saya bawa tas saja. Ternyata di dalamnya ada benda selain Al-Quran dan Al-Quran, maka ada khilaf. Ya, intinya bolehlah. Ya, karena ada pendapat Ibn Hajar boleh. Ya, jadi sama dengan HP. Ketika dibuka, maka dia masuk hukum itu. Kalau dia niat membawa aplikasi Al-Quran itu, ya, pengganti Al-Quran dia, maka dia hukumnya haram. Tapi kalau dia niatnya bawa handphone, tidak. Ya. Ya. Kan dia beda, ada dua pembahasan. Hamal membawa dengan menyentuh. Ya. Kalau menyentuh bagaimana? Ya, itu sama. Masyayikh kita berselisih juga. Yang disentuh itu Al-Quran. Oh, dengan berarti dia menyentuh, tidak menyentuh masuknya, tapi dia masuknya membawa. Ya, membawa, mengangkat, hamal. Ya. Ada anak ini dari sedang kondisi junub. Ya. Kemudian anak pakai sapu tangan, anak angkat gitu. Ya. Itu boleh atau tidak?
tidak boleh. Hamil, membawa itu tidak boleh. Menyentuh juga tidak boleh. Jadi yang dilarang ada dua. Ya. Kemarin sudah kan wa massuhu wa hamluhu. Ya. Dua hal itu dilarang. Ini disebutkan di sini. Wa massul mushafi wa hamluhu. Menyentuh dilarang, membawa pun dilarang. Ya, tapi yang dikecualikan apa? Yang dikecualikan itu kalau menyentuhnya dengan hail. Ya, tidak membawa. Ana kondisi belum suci nih. Ana mau mengajarin anak-anak pakai tunjuk begitu. Ana pakai sarung tangan, boleh tunjuk. Karena ana tidak pegang mushaf. Ya, boleh. Karena apa? Ada sarung tangan. Yang dilarang itu tanpa sarung tangan begini, nyentuh. Bukan nyentuh ininya ya, bukan nyentuh ya masuk ya. Masuk. Ya nyentuh ininya atau nyentuh mushafnya tidak boleh. Tapi kalau dia tidak menyentuh secara langsung menggunakan sarung tangan diperbolehkan. Tapi kalau hamil membawa begini, meskipun pakai sarung tangan tidak boleh. Ya, jadi yang dilarang ada dua. Menyentuh secara langsung, yang kedua membawa. Meskipun tidak secara langsung. Ya, maksudnya tidak secara langsung itu menggunakan sarung tangan dia. Ya. Yang dibolehkan membawa yang dia niatkan selain Al-Quran. Seperti kita bawa di tas ada Al-Qurannya, ada juga handphonenya, ya, makanannya. Niatnya membawa handphone, membawa makanan. Al-Quran hanya ikut sekalian untuk mengingat ketika safar. Boleh itu? Boleh. Paham? Jadi masul mushaf wa hamluhu. Tapi dikecualikan itu kalau untuk para ulama Syafi'iyah mengecualikan kalau kita litadris untuk mengajar. Ya. Untuk mengajar, kita mau tidak mau kita sering interaksi dengan Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an, ya. Atau kita sedang mengajar sirah, ada Al-Qur'an di situ. Dalam kondisi kita belum wudu, maka mereka mentoleransi yang seperti ini. Ya. Sama dengan yang dia belajar, yang dia sudah mumayyiz. Anak kecil, dia belajar TPA, dia sudah wudu atau belum wudu, tapi dia sudah mumayyiz. Ya, mumayyiz kemarin yang dia sudah bisa melakukan hajahnya sendiri. Maka itu diberikan tolerir oleh ulama kita dalam masalah menyentuh mushaf. Karena memang interaksinya seperti itu menyulitkan kalau dia harus wudu dulu, kalau dia harus wudu setiap kali buang angin misalkan, ya, menyulitkan. Nah, ini masuk kaidah. Ada kaidah Syafi'iyah, ma yashuqqul ihtirazu anhu fahuwa ma'zur. Semua yang sulit dihindari maka dia diberikan uzur. 6. Ya, kadang ada kasus itu perempuan pas di perlombaannya Sudah dapat makro istilahnya, lalu harus tampil. Diki ini berdua mau ke sekolah. Iya, jangan sentuh lah. Jangan dia sentuh. Ya? Iya kan itu Al-Qur'annya kan sudah ada di situ biasanya ya. Ada yang kita bawa sendiri. Iya. Itu bisa seperti itu, dia minta orang yang bantu. Karena secara umum mazhab Syafi'i ini maklum di kalangan para orang-orang seperti itu. Ya, maklum mereka. Afwan, saya sedang haid ini. Ini ada kasus yang ini cerita sedikit. Tidak apa-apa ya, cerita. Jadi waktu awal-awal di Pekalongan itu kita dimintalah ngajar istri anak itu. Kita kajian ibu-ibu. Waktu itu istri anak baru habis keguguran. Belum lama lah, tapi sudah sehat. Tapi masih ada darah, ya. Hitungannya dia nifas. Ya. Jadi ketika pergi perjalanan, istri anak tidak sadar dia itu sedang ada darah, karena biasanya karena tidak pernah keguguran gitu kan. Ya, taunya nifas itu setelah lahiran. Ya. Pas sudah sampai di masjid, karena kajiannya di masjid, aduh bah katanya,
Ana baru ingat ini masih darah katanya. Loh, aduh gimana sudah, tak bilang. Lah gimana solusinya? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dalam masjid, saya bilang. Ya, itu mazhab jumhur, mazhab 4, Ana bilang. Mazhab arba'ah. Ya, mazhab arba'ah semuanya. Ya. Bahkan Ibn Taimiyah keras dalam masalah ini. Siapa yang mengingkari itu dia takabbar, dia sombong orang itu. Bahasa Syekhul Islam. Jadi terbalik afwan, ya. Mazhab Syekhul Islam boleh. Ya, nah terbalik. Dalam masalah khuf yang menggunakan ini, menggunakan kaos kaki, itu Syekhul Islam mengingkari. Ana lupa. Balik. Maklum sudah tua ya. Jadi makanya harus segera nambah ini Ustaz, biar mudah lagi. Jadi Ana bilang ya jangan ya. Bisa kan di luar masjid itu kan ada teras yang dia tidak dipakai sholat. Saya bilang itu tidak terhitung masjid, ya, yang dia tidak dipakai sholat itu. Jadi pas kajian istri Ana jelaskan lah, ini ibu-ibu maaf, saya kajiannya kondisi seperti ini, ya saya itu ikutin fikih yang seperti ini. Ya. Jadi kajian lah sudah itu. Dia di luar, ibu-ibunya di teras ke masjid ke dalam, ya. Ada Ustaz, Masya Allah dia halal jadah. Jadi inilah dia lihat kenapa itu kajian seperti itu, ya. Ini masuk di dalam masjid. Oh ini ustazahnya seperti ini kondisinya, dia lagi halangan. Oh ndak ada itu gini, ndak ada itu, ya itu inilah pokoknya diingkarinya lah. Ya, dan itu pertama dan terakhir kali kajian. Tidak boleh lagi kajian, ya karena kita dianggap membawa pemahaman yang menyelisihi, ya, menyelisihi. Sampai besok-besoknya ustaz-ustaznya itu buat status masalah fikih tentang haid, ya bahwasanya seseorang dia dibolehkan kalau untuk tujuan belajar dan semisalnya. Ya, adapun pendapat ulama yang menyatakan tidak boleh itu pendapat lemah. Ya, karena dalilnya lemah. Oke lah kalau dia pilih pendapat itu, tapi mengingkari orang lain dan ini pendapat jumhur, itu terlalu apa ya bahasanya? Terlalu gegabah, ya, terlalu gegabah. Ya, silahkan Anda berpendapat, pegang pendapat Anda, ya tanpa harus memaksakan orang lain, ya. Nah, ini diantara biasanya gagalnya para murid itu biasanya disebabkan guru, ya. Ketika gurunya sudah seperti itu, bisa dilihat sudah muridnya bagaimana, ya akan lebih ini lagi nanti kan. Jadi waktu itu sampai ndak mau lagi dihubungi. Jadi bukan ndak mau lagi kajian, dihubungi pun kacau. Ana bilang parah ini. Ya, jadi waktu itu teman kita Ustaz Tobroni cerita itu ada masalah sebelumnya. Masalahnya dengan Ana, dengan dia, maksudnya itu dengan Ustaz Tobroni. Merembetlah ke istri antum. Ya, itu cuman peluru mereka aja katanya. Jadi maksudnya begini, dalam dunia fikih itu kalau kita tidak siap khilaf, jangan masuk ke fikih. Karena memang fikih itu dunia khilaf gitu kan. Fikih itu dada kita itu harus dilapangkan itu lebar-lebar. Karena memang perselisihan para ulama itu justru karena mereka ingin kebenaran. Kenapa mereka berselisih? Karena memang mereka berusaha memahami dalil tanpa rencana. Kita sepakat ya dengan ini begini ya. Enggak, dia masing-masing sesuai dengan keilmuan. Di negeri yang berbeda, tempat yang berbeda, guru yang berbeda, otak yang berbeda. Ya. Ketika dia kaji hasilnya A, ini hasilnya B, dia bukan sengaja mau beda. Enggak, masing-masing memiliki acuan sesuai dengan kemampuan, ya. Ketika berbeda itu disebutkan para ulama kita, ya, di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nadhir, wattifaquhum hujjatun qati'ah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Kalau para ulama mazhab ini, Imam Ibnu Qudamah bicara tentang mazhab yang 4. Beliau mengatakan ittifaquhum, kesepakatan mereka itu adalah hujjah qati'ah, hujjah yang pasti. Ya, jadi kalau madhab yang 4 itu sepakat dalam satu pendapat, itu jarang dia keliru, jarang. Bisa keliru bisa, tapi jarang. Ya, umumnya mereka lebih akrab, lebih dekat dengan kebenaran.
Ya, waqtilafuhum, sedangkan perselisihan mereka yang empat ini rahmatun wasi'ah. Itu adalah rahmat yang luas. Ya, dan itu perkataan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, la yasurruni, tidak membahagiakanku kesepakatannya sahabat, tetapi yang membahagiakanku justru berselisihnya sahabat dalam masalah yang dibolehkan. Kenapa? Karena berselisihnya sahabat itu membuka ruang bagi kaum muslimin. Ketika tidak bisa mengamalkan ini, ada pendapat itu. Tidak bisa ini, ada solusi itu. Maka apa? Maka itu menjadi memudahkan kaum muslimin dalam mengamalkan agamanya. Ya, kalau satu pendapat saja, ya di tempat antum bisa diamalkan, di tempat kami sulit. Contoh misalnya, kita wajibkan cadar. Contoh, kita wajibkan cadar. Di Saudi mungkin bisa karena negara yang bicara. Tapi di Indonesia, jangankan cadar, jilbab aja sulit gitu kan? Ya, jilbab aja sulit. Ya, karena apa? Kondisi. Ya, lah kita datang, ibu-ibunya cadaran atau enggak? Enggak ada yang cadaran. Oh, enggak mau saya ngajar. Lah, siapa yang ngajar? Enggak cadaran, ya. Ibu-ibunya hadirnya cadar tidak? Enggak. Oh, kalau gitu wajib hijab. Bubar orang. Bubar. Kenapa? Karena mereka enggak siap. Ya, keimanannya mereka butuh dinaikkan dulu, butuh ta'liful qulub. Itu dakwah ya. Dakwah itu kayak kita dokter, pasien. Bapak sakit apa? Saya paru-paru. Merokok ya? Iya. Kenapa merokok, Pak? Kabur dia. Dia datang untuk disembuhkan. Pak, kalau misalkan merokok 1 bungkus, bertahap lah, kurangin ya, setengah ya, kurangin 1/4. Belajar ya, seperti caranya. Ya. Kita tahu itu tidak boleh. Itu hal yang melanggar, merusak akal, merusak harta, merusak agama, tapi caranya memang seperti itu ya. Bukan dimarah-marahin. Ya, saya datang ke dokter supaya bisa sembuh, bukan dimarah-marahin. Nah, itu fikih ya. Yang terakhir, wa masul mushaf wa hamluhu, menyentuh dan membawa Al-Qur'an, wal lufsu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Al-luf itu yaitu kita berdiam meskipun hanya kadar tumakninah. Kadar tumakninah itu kita ketika ruku membaca subhanallah. Ketika berdiri kadar membaca subhanallah, itu namanya kadar tumakninah. Kadar waktunya. Bukan dibaca, bukan harus dibaca, tetapi kadarnya. Ya, kadar. Orang ruku seperti ini. Sempat ruku, dia kadar subhanallah sempat, ya itu namanya sudah tumakninah. Kalau dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak tumakninah. Dia harus diam dulu. Kadar tumakninah dikatakan kalau dia sudah sempat membaca atau kadar subhanallah. Ya, kadar subhanallah, subhanallah itu sempat, baru dia berdiri, itu sah karena sudah tumakninah. Kalau tidak tumakninah, Tidak sah. Ya, karena itu rukun. iya. Kalau memang Kalau sebagian Syafi'iyah mengatakan syarat rukun. seperti halnya kalau di bulan Ramadan itu ada yang di daerah mana itu, daerah Blitar itu, sholat tarawih 23 itu cuma 10 menit. Oh iya, itu tarawih VIP, Pak. Gimana itu? Itu tarawih VIP. Ih, Itu kelas khusus, Pak. Itu yang dia sudah latihan. Nggak sah itu. Nah, nggak sah. Seluruh mazhab nggak sah itu. Nah, itu ini mereka pun ngakui. Mereka pun ngakui pas diwawancara ini sudah kami warisi dari orang-orang sebelum kami ini sudah seperti ini. Nah, dan diingkari oleh ininya orang-orang yang berilmu di sana, diingkari. Ya, tapi sulit ditinggalkan. Ya, itulah kalau sudah agama masuk ke kebiasaan adat. Nah, mestinya apa? Mestinya adat itu ngikut syariat. Kalau sesuai silahkan, kalau tidak jangan. Nah, 10 menit 23 rakaat. iya. Bacanya dibaca apa kan gitu. Iya. Itu kalau stroke itu bahaya itu masuk situ ya. Meninggal dia. Al-lufz fil masjid. Jadi berdiam diri meskipun hanya sebentar di dalam masjid ya, bagi orang yang junub tidak boleh ya. Bagaimana kalau dia iktikaf? Iktikaf dia kemudian di masjid junub ya. Nah, anak pernah itu sekali di Ma'rib di Yaman itu. Tiba-tiba mimpi basah. Nah, bilang ini kenapa lagi nih pulang?
Pulang anak. Iya. Nah, itu kondisi kalau kita junub ketika di masjid, maka apa? Wajib kita keluar. Ya, wajib keluar. Ya, dan itu tidak membatalkan kalau kita sudah bernazar. Ya, kita nazar untuk i'tikaf. Ya, keluar kita dengan uzur seperti itu tidak membatalkan nazar kita. Ya. Jadi dia katakan berdiam diri di masjid bagi orang yang junub tidak boleh. Mislu taraddud, sama dengan orang yang bolak-balik. Bolak-balik tanpa diam. Kalau tadi kan diam meskipun sebentar kadar tumaknina. Ya, itu tidak boleh. Ya. Atau dia bolak-balik. Pergi ke sana cari kunci motornya, balik lagi, itu juga tidak boleh. Ya. Hadza in lam yakun uzurun. Ini kalau tidak punya uzur. Ya, tidak boleh kalau tidak ada uzur. Ya. Kan aghlaqa alaih al-masjid. Kan ughliqa alaihi al-masjid. Seperti dia dikuncikan di dalam masjid. Ya, seperti Ustaz Zulkifli dikuncikan. Tahu itikaf dia. Di masjid mana? Di masjid mana dia bilang di itikaf dikuncikan? Di masjid ini ya. Dia sekali itu di itikaf, dikira tidak ada orang mungkin kan, dikuncikan dari luar. Au khafa 'anil khuruj minal khuruj minhu, atau dia mau keluar masjid khawatir dia. Nah, khawatir misalkan ada kerusuhan kah, ya, atau ada orang yang nyari dia mau mengadu hak qisas, ya. Sama dengan khawatir dari keluar itu kalau misalkan ada orang yang nagih utang. Ya, orang yang nagih utang itu dalam kondisi dia belum siap bayar. Dia khawatir kalau ketemu nanti diminta terus, ya. Nah, ini termasuk dia ketika junub di masjid boleh dia tidak keluar. Itu uzur syar'i. Bukan kabur dari orang ini ya, bukan kabur dari utang. Ya, tetapi dia memang tidak siap bayar. Ya, memang belum punya. Beda kalau dia punya tapi dia menghindar, itu tidak boleh. Ya, berdosa di dalam masjid. Nah, itu disebutkan di bab masalah sholatul jamaah. Uzur sholat jamaah diantaranya adalah kalau kita belum punya uang, mu'sir, belum punya uang untuk bayar utang. Kalau kita keluar masjid ketemu dengan orang yang punya hak, maka kita boleh sholatnya di rumah. Ya, boleh, itu uzur. Disebutkan itu Syekh. Nilainya nilai rumah, bukan nilai masjid ya. Bukan nilai jamaah kan. Ya, nilainya dia jamaah di rumah, bukan di masjid. Tapi maksudnya apa? Maksudnya dalam fikih masalah yang seperti itu bisa mengganggu khusyuk seseorang. Ya, dan bisa merusak kehormatan seseorang. Karena kalau ditagih di masjid, malu dia dengan orang-orang. Dan itu dijaga dalam syariat kita. Kalau dia mu'sir memang tidak punya. Tapi kalau dia punya, dia ngumpet-ngumpet, tidak mau bayar, memang berdosa dia, tidak boleh. Ya. Hah? Kita muqaddimah Ad-Dhrami ada. Ya, masalah uzur jamaah. Ya. Jadi berikan kabar gembira bagi orang yang punya utang yang dia tidak bisa, ya. Bukan yang dia mampu. Ya. Kacau itu orang masalah utang ini. Taib. Yang terakhir masalah qiraatul Quran biqasdil qiraah. Membaca Al-Quran dengan tujuan baca Al-Qurannya. Ya, kita junub. Ya, ketika junub kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran. Tapi kalau baca Al-Quran tujuannya kita mau selain membaca Al-Quran boleh. Seperti tujuannya kita ingin mencari ayat, ya, mencari ada ayatnya itu, coba baca. Nah, itu boleh. Atau dia sedang ingin mengajar, boleh. Atau sedang ingin meruqyah, baca Al-Quran, boleh. Ya. Pokoknya selain tilawah. Antum ngapain? Antum kan junub, buka Al-Quran ngapain? Ana ingin ini mengingat-ingat ayat yang kemarin ana baca, boleh. Ya. Enggak, ana ingin tilawah aja, ana ingin dapat pahala baca Al-Quran. Anda boleh kalau junub. Ya. Ya. Beda itu ya, niatnya beda. Disebutkan di sini dia niatkan baca Al-Quran, ya,
atau baca Al-Qur'an plus selainnya, ya. Misalkan baca Al-Qur'an sekaligus zikir. Ya, sekaligus ruqyah, tidak boleh. Ya. Kalau dia tujuannya selain itu sedang ingin ceramah, ya, sedang ingin ruqyah, sedang ingin membaca kisah di situ, ya. Maka itu boleh. Murojaah itu masuknya tilawah. Ya, masuknya tilawah. Ya, para ulama Syafi'iyah, masyayikh kita tanya, kalau misalkan seorang hafid 30 juz, kemudian dia sedang haid, hafizah, kalau junub mudah ya mandi. Ya. Kalau haid bagaimana? Dia kalau tidak murojaah bisa hilang hafalan. Maka ditoleransi yang seperti itu. Nah, disebutkan di kitab fikih. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta